Jadi aku juga kayak sekarang ini, ya tetap aku pikirin, apalagi kalau kita punya pegawai, kita pikirkan mereka. Aku juga sama Gigi berpikir apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini gitu. Yang pasti bukan buat kita sih, buat orang dulu. Dan yang paling berat ya saat ini kita bisa bilang saya zero income, tidak ada pemasukan sama sekali, tapi ya kita masih bisa bertahan dengan ya tabungan yang mungkin kalau aku harus cek kira-kira sampai bulan apa aku bisa survive. Bisa dibilang ya cukup drastis ya kalau dipikir-pikir itu di atas 50-60%. Kembali lagi di Prime Show with Ira Kusno. Berbicara mengenai terdampak COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh para pekerja dan juga perusahaan besar yang terdampak di tengah pandemik ini, tapi juga pengusaha UMKM juga terkena imbasnya. Saya juga punya 2 usaha. Yang pertama di Jakarta itu usahanya adalah PH, Production House Audio Post Production. Kami ini membuat scoring untuk film dan juga iklan. Sangat terasa, omset sangat berkurang karena belanja iklan sangat-sangat turun dan juga produksi film bisa dibilang terhenti. Jadi yang saya lakukan untuk bertahan adalah kami sebagai owner ini tidak membagikan dividen keuntungan perusahaan kami, tapi kami kembalikan ke perusahaan untuk menjaga operasional, untuk menjaga gaji karyawan tetap diterima, dan kami juga menyiapkan untuk THR yang akan dibagikan menjelang Ramadan nanti. Itu yang pertama, usaha saya ini adalah teman-teman saya yang tadi sedang membuat musik. Juga ada usaha lainnya di Bandung, itu kedai kopi, sekarang juga sangat terasa, omset sangat-sangat berkurang. Kalau yang itu mau tidak mau sebagai owner ada suntikan dana, intervensi dari owner untuk menjaga kelangsungan si kedai kopi dan menjaga si karyawan masih menerima gaji. Sampai kapan? Saya tidak tahu, tapi semoga secepatnya ini bisa kembali normal. Begitu kisah usaha saya, Mbak Ira, dan bagaimana cara saya untuk bertahan di pandemi ini, Mbak Ira. Ya, Ronald, terima kasih sudah berbagi. Kita nanti ada seorang pengusaha hotel, sudah bersama kita Novel Hilabi. Selamat malam, Mas Novel. Saya juga punya seorang pekerja, ini pekerja formal sebenarnya, sudah dirumahkan karena perusahaannya sudah tidak bisa berproduksi lagi. Sebelum nanti bicara dengan Mas Novel, saya berdialog terlebih dahulu dengan, ini ada Sony. Sony adalah buruh pabrik di Sentral Mega Kencana daerah Jakarta Timur. Selamat malam, Sony. Malam, Mbak. Ya, sejak kapan sudah dirumahkan ini? Sejak awal bulan April. Awal bulan April. Memang perusahaan sudah tidak mungkin menggaji atau kemudian mempertahankan karyawan saat ini? Iya, Mbak, benar. Karena semua toko perusahaan tutup semua, Mbak. Kan berada di mall. Ini memang perusahaannya adalah yang memasok untuk perhiasan ke mall, begitu? Iya benar, Mbak, perhiasan. Karena bergerak di bidang perhiasan. Ya. Jadi karena mallnya tutup, kemudian perusahaan akhirnya juga tidak bisa memberikan perhiasan-perhiasan ini, memasok perhiasan ke mall, begitu ya? Iya benar, Mbak. Jadi ya toko kan ikut-ikutan tutup. Jadi pemasukan nggak ada. Jadi yang ada pengeluaran kalau tetap dipertahankan gitu. Nah, Sony ini kan sudah dari bulan April dirumahkan. Iya. Apakah masih menerima gaji? Enggak, Mbak. Enggak. Sama sekali tidak menerima gaji? Tidak. Ini artinya di PHK atau dijanjikan akan dipekerjakan kembali kalau situasinya sudah normal? Bagaimana, Son? Ya, janjinya seperti itu, akan dipekerjakan kembali kalau sudah semua kembali normal dan produksi berjalan dengan lancar. Kalau sekarang berarti tidak ada penghasilan, hidup ini sehari-hari dari mana? Ya, berjualan online paling. Hasilnya cukup untuk biaya hidup sehari-hari? Ya, kadang cukup, kadang enggak. Iya. Terus kemudian apakah ada keluarga yang membantu Sony untuk menambal kebutuhan hidup yang kurang saat ini? Ada sih, Bapak. Bapak masih bisa? Bapak masih kerja supir angkot. Kalau untuk biaya hidup sendiri sebenarnya yang selain untuk makan, apa yang masih harus dibayar oleh Sony saat ini? Cicilan motor. Cicilan motor, terus kemudian? Iya, cicilan
HP. Cicilan Terus, HP, terus apa lagi? ya sama ya kontrakan Mbak. Biaya kontrakan. Sony ini masih kuliah kan ya? Iya saya kuliah. Terus kemudian ada adik juga yang ditanggung, juga masih sekolah. Masih sekolah SMP. Nah itu bagaimana kalau sekarang penghasilannya sudah kurang? Bagaimana membayarnya? Ya saya juga nggak pasrah aja deh Mbak, gimana ya? Penghasilan juga nggak ada. Kuliah jadi saya berantakan, rantas. Mungkin kalau adik sih masih diliburin, belum masuk Mbak. Nah ini kan kalau dari pemerintah katanya ada beberapa yang bisa untuk cicilan motor misalnya itu ditunda. Apakah Sony termasuk yang dapat fasilitas itu, penundaan cicilan motor? Iya, masuk. Termasuk Penundaan ya? cicilan motor, iya. Oke, tapi yang lain tetap harus dibayar. Nah, Iya, benar, sudah Mbak. dengar pemerintah juga kasih fasilitas untuk kartu prakerja? Iya, sudah. Sudah Dengar, mendaftarkan diri belum, Son? sudah mendaftarkan. Sudah ada kabar apakah diterima atau tidak? Untuk lolos ininya sih sudah, cuman untuk panggilan berikutnya belum ada sih. Seandainya Son, ini kan masih tidak ada orang yang tahu sampai kapan begitu ya. Sementara tadi Iya. penghasilannya juga pas-pasan, ayah juga pas-pasan. Apa yang mau Sony lakukan? Mungkin saya akan mencari sampingan lain seperti ngegojek atau ngegrab. Iya, walaupun sekarang juga situasinya susah ya. Iya, situasi juga susah. Iya. Terima kasih Sony sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti cepat Sama-sama. mendapat kabar tentang kartu prakerjanya. Amin. Pemirsa, sekarang saya akan berdialog dengan Novel Hilabi. Novel ini adalah pengusaha hotel, punya 9 hotel yaitu You Stay, ada di Jakarta maupun di Bali. Bagaimana situasinya saat ini? Apalagi hotel ini termasuk salah satu bidang usaha yang paling terimbas akan pandemi COVID-19 ini. Novel, jadi sekarang berapa hotel yang masih dibuka? 3. 3 itu di hotel. Jakarta Jakarta semua? aja. Kalau di Bali kita ada villa, udah tutup, nggak bisa buka karena memang nggak ada yang masuk kan, nggak ada market. Jumlah total karyawan, pekerja Kurang berapa lebih. yang dimiliki? Kalau di hotel sendiri kurang lebih hampir 600. Kalau di hotel, karena usaha saya kan ada, selain hotel saya ada developer, ada kontraktor. Itu masih jalan untuk Ada developer security. kontraktor? Kalau kontraktor saya tetap harus menyelesaikan bangunan. Bangunan kan kita ada, saya lagi bangun hotel lagi. Nah itu harus bisa selesai gitu. Tapi ya tersendat. Susah ya karena cash flow kan. Iya. Cuman karena memang ada tukang-tukang, nah ini tukang-tukang ini tetap mereka harus kerja. Kasihan juga kalau mereka nggak kerja kan. Nah kalau sekarang untuk yang hotel terutama, Iya. ini sistemnya bagaimana? Apakah sudah ada yang di PHK atau dirumahkan atau bagaimana? Nah kalau saya selalu menghindarkan sesuatu yang di PHK karena memang saya sudah senang sekali dengan timnya kan. Terus juga kasihan juga dalam kondisi kayak begini masa kita PHK mereka kan kayaknya kurang tepat gitu. Jadi mereka saya sebagian ada yang dicutikan, tapi tetap masih kita support contoh untuk makanan selama 1 bulan. Kalau tadi Novel bilang kan dari 9 hotel tinggal 3 yang di Iya, Jakarta. iya. Artinya sebagian besar itu sudah dirumahkan? Kita rumahkan, tetapi tadi kembali yang kita rumahkan itu mereka kita kasih sembako untuk 1 bulan penuh untuk mereka makan, membantu mereka. Dan ini juga mulai kapan? Jadi mulai April atau mulai dari Maret? Maret akhir mereka kita gaji full. Jadi Maret akhir mereka berarti kan mereka masih punya tabungan sampai dengan April. 1 bulan ke depan ini mereka masih punya tabungan. Nanti di bulan Ramadan, masuk Ramadan kita bantu mereka sembako 1 bulan penuh lagi untuk mereka gitu kan. Supaya kita bantu, karena kan sistem di perusahaan saya kita menganggap mereka itu bukan cuma sekedar karyawan, tapi keluarga, bagian dari kita semua. Nah kalau kemudian yang masih masuk, sistem kerjanya bagaimana? Nah jadi saya bagi dua sistem, misalnya 1 orang ini misalkan tadinya full day, kita bagi mereka half day aja, isi sama yang lain, supaya mereka yang tadi nggak ada kerjaan, mereka bisa kerja, bisa dapat pendapatan. Ya, tapi Jadi kita bagilah. artinya gaji yang diterima juga sesuai dengan jam kerja jam mereka kerja ya? mereka, benar sekali. Oke. Kita bagilah belah supaya mereka saling mendukung satu sama lain. Tapi kita juga bagi mereka juga sembako tadi kita bagi.
Nah sekarang kalau seperti ini kan orang nggak tahu nih kapan pandemi COVID ini dan impact-nya itu akan berakhir. Berapa lama bisa dijalankan seperti ini kira-kira? Kalau kondisi perusahaan mungkin bisa sampai Juli, paling lama mungkin Agustus ya. Itu masih kuat ya? Masih kuat, tapi setelah itu ya berat. Memang semua sekarang aja hotel cuman 10%, 15%. Nah untuk 10-15% itu apakah memang karena memang orang sudah datang atau melakukan di tengah situasi saat ini pun masih melakukan usaha untuk promo? Kalau untuk promo saya yakin nggak akan efektif sekali, nggak akan. Karena memang banyak orang yang memang nggak berani keluar, apalagi ke hotel, higienis atau tidak, atau bagaimana kan begitu. Nah jadi bahkan ada You Stay sendiri kita punya program namanya ada You Stay Peduli juga. Saya nggak mau berpikir bahwa kita cuma cari uang aja, juga bagaimana hotel kita yang mungkin dekat dari rumah sakit gitu ya, mereka untuk tadi perawat atau misalkan OB yang mereka kerja di rumah sakit tapi nggak bisa pulang ke rumah karena takut menularkan, mereka kita tempatkan di hotel saya. Mereka bayar? Free. Okay. Free. Mereka karena bagian dari CSR perusahaan. CSR saya bersama juga masyarakat, saya bikin program juga dengan kitabisa.com itu untuk membantu mereka. Karena kan selama ini orang berpikir hanya kepada dokter-dokternya. Nah tapi bagaimana OB-nya tadi, security-nya tadi, perawat tadi, ini kan juga rentan nih. Nah mereka juga kalau bisa ya kita tempatkan di hotel yang mungkin layak untuk mereka juga tinggal gitu. Yang diharapkan dari pemerintah dengan situasi saat ini apa, Nov? Harapannya kalau menurut saya pemerintah Indonesia harus bisa meniru contoh tetangga ya, Malaysia. Mereka masyarakat di bawah ini jangan cuma dikasih tadi kartu prakerja, yang mereka butuhkan makanan, sembako, bagaimana mereka kasih kelangsungan hidup, makanan di rumahnya mereka. Terus tadi listriknya harus digratiskan. Ini untuk pengusahanya ya? Bukan cuma pengusaha. Oh, untuk banyak orang ya, betul, masyarakat, betul. Listrik yang digratiskan itu cuma 450, yang 900 50%. Tapi mana ada kita berbicara di Jakarta bahkan sampai pelosok rata-rata orang punya listrik itu 1.200 1.300. Nah, yang kena corona ini kan bukan cuman orang di bawah aja, menengah ke atas semua pun siapapun itu terkena corona. Dan ini yang kadang-kadang belum tersentuh ya? Belum tersentuh. Nah mereka yang tadinya di middle pekerja yang mungkin mereka punya gajinya cukup bagus tadinya, akhirnya hilang kan, mereka nggak bisa bayar listrik. Mereka misalkan punya kontrakan, orang yang kerja tinggal di kontrakan tadi mau bayar kontrakan untuk membantu si punya kontrakan untuk bayar listrik. Akhirnya apa sih punya kontrakan, kalau orang ini nggak bisa bayar kontrakan disuruh keluar. Iya, akhirnya itu seperti lingkaran. Ya? Nah, kalau pemerintah menggratiskan listrik aja, seenggaknya bisa menunda untuk tadi orang yang tinggal di kontrakan, mungkin sama yang punya rumahnya, ya udah deh. Iya, atau keringanannya tidak hanya 450 tadi ya. Iya. Ronald, ada yang mau ditanyakan? Iya. Mas Novel, itu kan perusahaanmu kan besar, bidang usahanya banyak. Usaha saya kan usaha kecil, bidang usaha juga nggak banyak. Bisa diterapkan di usaha saya nggak tuh cara-cara yang Mas Novel lakukan? Untuk yang mana nih? Yang audio production, karena yang bikin film lagi nggak ada, bikin iklan juga lagi nggak ada. Benar sekali. Nah itu yang tadi saya bilang kan, kalau udah film nggak ada, iklan nggak ada, kan nggak punya pemasukan sama sekali. Kalau Mas masih disuruh bayar abodemen listriknya aja kan bagaimana coba? Iya sih. Ya kan, kantong Mas kan habis. Nah pemerintah harus menggratiskan itu semua. Supaya tadi uang lebihnya Mas untuk membantu masyarakat atau tadi pekerja minimal Mas. Karyawan saya karyawan gitu ya. Mas gitu kan. Bisa membantu kan. Kalau listriknya abodemen aja Mas masih bayar, pasti mungkin di usahanya Mas kena abodemen mungkin 3 juta. Kan daripada 3 juta itu dikasih bayar listrik, bayar kasih ke karyawan kan, mereka kan gitu. Untung sih masih ada beberapa invoice yang belum cair. Saya masih berharap itu segera cair sebentar lagi. Contoh lagi, ada teman-teman saya yang memang dia punya usahanya sama di BUMN. Itu ditunda pembayaran. Iya. Kan kasihan. Sedangkan ini BUMN kan pemerintah. Kenapa nggak dibayar dulu nih si pengusaha-pengusaha supaya bisa membantu kan begitu? Iya, walaupun BUMN sendiri sekarang juga sudah diminta banyak sekali bantuannya ke sana kemari. Ini memang situasi susah untuk semuanya. Mas Novel, pertanyaan terakhir. Kalaupun tadi Juni, Juli masih bisa bertahan, lebih dari itu berat. Kalau ternyata nanti PHK yang harus diambil sebagai langkah terakhir, bagaimana? Itu mau nggak mau. Tapi kalau saya secara pribadi ya, kan semua orang mungkin pribadi masing-masing. Hal apapun
saya nggak pernah mengedepankan PHK karena kalau usaha itu jalan, pasti saya membutuhkan mereka. Saya selalu meyakinkan mereka, kalian adalah bagian dari saya, kayak keluarga saya. Apa yang saya punya, ya saya bisa berbagi dengan kalian. Ya. Istilah kasarnya, tabungan saya pun saya habiskan untuk membantu mereka, untuk mereka tetap bisa makan. Itu hal yang paling pasti saya lakukan. Oke. Nggak mungkin saya PHK mereka atau gimana. Kecuali mereka memang kerjanya tidak mempunyai semangat untuk kebersamaan ya. Oke, Mas Novel Hilabi, terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Saudara, tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut, kami akan menghadirkan seorang financial planner ini yang akan membantu kita bagaimana di situasi susah seperti saat ini, pemasukan berkurang tetapi pengeluaran tetap harus berjalan. Tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno. Kita panggil saja namanya Robi, seorang pemuda kekinian yang tahu banyak informasi tentang corona. Tapi Robi tak peduli. Robi tetap berkumpul dengan teman-temannya. Dan Robi pun tak menyadari kalau dirinya telah menjadi carrier COVID-19 alias pembawa virus corona. Robi pulang ke rumah seperti biasa. Robi bertemu nenek, bapak, ibu, dan saudara lainnya. 2 minggu kemudian, nenek Robi mengalami kesulitan bernafas. Setelah dilarikan ke rumah sakit, ternyata nenek positif corona. Robi bingung, bagaimana mungkin neneknya yang tak pernah keluar rumah bisa terpapar corona. Ibu Robi juga mengalami gejala yang sama. Dan akhirnya ibu masuk karantina bersama nenek. Beberapa hari kemudian, nenek Robi meninggal, disusul dengan kematian ibunda Robi. Robi akhirnya menyadari kalau ia sudah meremehkan virus corona. Robi telah membawa bencana bagi orang lain. Stop bersikap egois, tetap di rumah dan diam di rumah saja.